Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, admin gabut akan kembali membahas mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 222. Tanpa banyak komat kamit di awal, kita langsung saja ke pembahasan mengenai chapter 222 manga Tokyo Revengers kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Pada chapter 221 minggu kemarin, Takemichi memberitahu Draken jika saat ini dirinya bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu sebabnya Takemichi bisa menyelamatkan nyawa Senju yang sebelumnya akan mati di masa depan. Namun di akhir chapter, setelah Draken meminta Takemichi menyampaikan pesannya pada Maiki, tanpa diduga Draken terkena beberapa tembakan, yang itu membuat Draken terkapar tak berdaya saat itu juga. Sedikit info, pada chapter 222 kali ini hanya membawakan percakapan Takemichi dan Draken yang sedang dalam kondisi sekarat saja. Jadi Mimin sarankan untuk kalian menyiapkan tisu ya. Chapter 222 diawali dengan tulisan mengenai Takemichi yang terselamatkan. Namun sebagai gantinya, Draken harus terbaring karena ditembak oleh seseorang musuh. Setelah mendapat beberapa tembakan, Draken yang tidak bisa berbuat apa-apa berkata, "Aku tidak bisa mendengar apapun. Aku tidak bisa menggerakkan tanganku. Pandanganku semakin kabur, Takemichi. Langit mulai tidak terlihat jelas." Takemichi yang panik hanya menjawab, "Bertahanlah Draken, aku sudah memanggil ambulan untukmu. Dan saat ini Senju sedang pergi mencari bantuan. Kau pasti akan baik-baik saja Draken, karena kami pasti akan menyelamatkanmu." Namun Draken yang semakin sekarat kembali berkata, Aku mengerti. Sekarang aku sekarat, makanya semua terlihat sangat tidak jelas." Mendengar ucapan Draken tadi, Takemichi pun menangis, lalu berkata, "Apa yang kau bicarakan Draken? Jangan mengatakan suatu hal yang menyedihkan. Saat esok hari tiba, semuanya akan baik-baik saja. Itu pasti, karena kau adalah Draken." Mendengar perkataan Takemichi tadi, Draken pun tersenyum. Lalu Draken berkata, "Hei Takemichi, jangan salahkan dirimu sendiri atas kejadian yang menimpaku ini, oke? Semua yang terjadi padaku saat ini bukan karena kau kembali ke masa lalu. Namun ini adalah keinginanku sendiri, Takemichi. Takemichi, kau telah menyelamatkan hidupku. Jadi aku akan dengan senang hati membahayakan nyawaku demi bisa menyelamatkanmu. Sekarang kita impas ya. Apa kau mengerti dengan yang aku ucapkan, Takemichi?" Semua ucapan yang keluar dari mulut Draken membuat Takemichi semakin tidak bisa menahan air matanya. Dan dengan penuh kesedihan di dalam hatinya, Takemichi hanya berkata, "Ya, aku mengerti Draken." Kemudian Draken bercerita pada Takemichi jika dulu saat dirinya kecil, Draken seringkali berkelahi dan seringkali juga mengalami kekalahan. Di sini Takemichi yang heran tidak percaya jika orang seperti Draken pernah mengalami kekalahan dalam adu gabrut berulang-ulang kali. Namun Draken berkata, dulu dirinya seringkali bertarung dengan orang yang jauh lebih dewasa dibandingkan dengan dirinya. Makanya dia selalu kalah dalam pertarungan adu gabrut.
Draken lanjut bercerita bahwa setiap dia kalah dalam duel adu gabrut, dirinya selalu saja merangkak dan berakhir terkapar sambil melihat langit-langit yang berada di atasnya. Draken bilang saat dirinya terkapar dan menatap langit, semuanya terlihat sangat relevan, dan saat itulah Draken bisa merasakan yang namanya kedamaian. Draken berkata jika situasi seperti ini tidak pernah Mikey rasakan, karena Mikey adalah sosok yang tangguh yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Dan oleh sebab itu, Mikey belum pernah merasakan kedamaian yang seperti Draken rasakan saat ini. Walau darah sesekali mulai keluar dari mulutnya, Draken terus saja bercerita, mengatakan, "Mikey, dia adalah pria yang sangat aku sukai. Namun bukan berarti aku gay, Takemichi." Cara Mikey menopang semua beban di punggungnya. Aku sudah lama berada di sampingnya dan melihat Mikey melalui semuanya. Dan entah bagaimana lagi, Mikey bisa menahan semua beban yang dipikulnya. Maka dari itu, aku berharap bisa melakukan sesuatu untuk membantu Mikey. Takemichi yang mendengar semua cerita Draken mengenai Mikey hanya bisa terdiam sembari meneteskan air mata yang tercampur dengan umbel dan rintihan air hujan. Dan di akhir chapter, Draken meminta sebuah permintaan pada Takemichi, yaitu Draken ingin agar Takemichi selalu menjaga Mikey untuk dirinya. Oke, itulah akhir dari pembahasan mengenai chapter 222 kali ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian, and see you next video.